diskusi saya dengan Pak Roy Suryo di Diskursus ya, di Diskursus.net. Berikut juga dengan sejumlah video saya di akun saya di Bali G. Pejuang sudah kembali. Baru kali ini diperiksa polisi jadi kayak pahlawan. Itu Pak Khodinuddin. Depan layar-layar ya. Masih tentang berkaitan dengan pelaporan oleh Pak Joko Widodo ya, pada tanggal 30 April 97. Ya naik ya, tadinya 70 naik 97. 97 totalnya ya. Pertanyaan banyak kurang 300. Iya. Ya, ya. Bisa Ya, terkait dengan akun X saya juga, akun X dan Yani Parismon dan akun diskusi saya dengan Pak Roy Suryo di Diskursus ya, di Diskursus.net. Berikut juga dengan sejumlah video saya di akun saya di Bali G, akun YouTube Bali G Academy, di mana saya mengkaji, menganalisa lembar pengesahan dan skripsi lembar pengesahan skripsi dari Pak Joko Widodo ya, terkait dengan algoritma yang saya gunakan, metode-metode ya. Jadi saya ya terangkan sedikit yang dibutuhkan gitu Pak. Kemudian artinya kan bukan menjadi terlapor. Nah ini sebenarnya terlapornya siapa, sudah diungkap apa belum dari penyidik Polda? Belum ada ya, masih dalam tahap diselidiki sepertinya siapa terlapornya. Tapi untuk dari Joko Widodo melaporkan orang-orangnya nama-namanya dari siapa? Saya tidak tahu, belum ada. Ya. Tapi dalam laporannya Pak Jokowi kan dalam kronologisnya disebutkan nama sesuai ada nama abang itu. Oh nggak ada ya. Inisial, Kalau dalam klarifikasi nggak ada. inisial RS. Bang kamera bang. RS. Tidak jelas siapa. Nah, siapa RS itu kita masih belum tahu ya. Ya mungkin saya tambahkan, memang yang beredar di media muncul sejumlah inisial nama, tetapi yang kami jadikan patokan bukanlah apa yang beredar di media, tetapi yang secara de jure ada dalam undangan klarifikasi. Dan dalam undangan klarifikasi itu hanya disebutkan penyidik sedang melakukan penyelidikan sejumlah dugaan tindak pidana, di antaranya tadi disebutkan 310 KUHP, 311 KUHP, ada juga pasal 22A Undang-Undang ITE dan juga pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE. Berkaitan dengan peristiwanya juga belum jelas, hanya disebutkan di 26 Maret 2025 dan juga tidak dijelaskan siapa pelapornya. Hanya memang kalau pelapornya jelas disebut IRA Joko Widodo. Kemudian apakah sudah ada undangan lain dari untuk mengklarifikasi dari laporan itu? Oh, kami pikir cukup ya, karena ini kan sifatnya undangan klarifikasi, bukan panggilan polisi. Sehingga kalau apa yang diminta untuk diklarifikasi sudah dijelaskan dan dalam batasan-batasan yang kami anggap cukup untuk memberikan klarifikasi, ya sudah. Karena kami menilai memang tidak ada perkara pidana di sini. Ini adalah perkara di mana klien kami seorang ilmuwan menggunakan metode ilmu yang dikuasai, Pak Rismon dalam hal ini, memberikan pandangan-pandangan yang sifatnya saintifik. Dan itu juga yang dilakukan oleh Pak Roy, juga Dr. Tifa, sehingga
saya kira sekali klien kami diklarifikasi ya cukup sudah, nggak ada lagi yang perlu diklarifikasi. Mau apa lagi begitu loh. Ya, dan kami memang tidak menerima undangan-undangan lagi setelah ini ya, belum ada. Dan kami harapkan penyidik juga menghentikan persoalan yang berkaitan dengan apa yang hari ini dituduhkan pada klien kami. Saya kutip saja ya pendapat Pak Jimli Asidiki, kalau soalnya itu adalah soal ijazah, ya diselesaikan ke PT UN. Tapi karena ini lebih dari 90 hari, ya diselesaikan di peradilan negeri. Dan hari ini di pengadilan negeri sudah bergulir dua perkara sekaligus. Yang pertama di pengadilan negeri Surakarta yang digugat oleh Pak Dr. Muhammad Taufik, yang kedua ada di pengadilan negeri Sleman. Artinya semestinya kalau kita mau ya fokus kepada penegakan hukum dan menghormati kaidah hukum, penyidik ya harus menghormati Perma nomor 1 tahun 1956, di mana jika ada perkara perdata beririsan dengan apa yang mereka anggap ada perkara pidana, ya di hold dulu, ya dihentikan dulu perkara penyelidikannya dan fokus menunggu putusan pengadilan perdata hingga memiliki kekuatan hukum yang tetap begitu. Jadi kami pikir klarifikasi yang kami berikan sebagai bagian dari warga negara yang kooperatif memenuhi undangan dari penyidik sudah cukup begitu. Kalau Bang Ismet sendiri nanti kalau misalnya sudah sebagai terlapor, apakah akan memenuhi panggilan untuk melakukan pemeriksaan? Ya pasti ya, kita harus menghargai ya, proses hukum. Dan ada tadi pertanyaannya salah satu ya, atas otoritas apa gitu ya. Atas otoritas apa Anda meneliti skripsi dan ijazah Pak Jokowi ya, sebagai seorang peneliti ya, penulis buku ya, maka karena ini berkaitan dengan bidang keilmuan saya sebagai peneliti bebas ya, independen ya, tidak subjektif, tanpa harus memiliki otoritas apapun. Seorang pengkaji atau peneliti itu harus bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Oke, ada yang lain? Mengganggu tadi ada 97 pertanyaan, banyak yang sesuai dengan sesuai dengan diminta klarifikasi. Dari 97 pertanyaan banyak yang di default tadi, jadi kita nggak jawab karena nggak ada hubungan dengan pemanggilan, jadi keanehan gitu. Klarifikasi tapi ditanya yang lain-lain yang tidak sesuai dengan itu pengacaranya kita dampingi tadi. Oke, jadi kita ini pengacaraan semua. Bang, boleh maju bang, izin bang. Pertanyaan seperti disampaikan oleh rekan-rekan tadi, 97 dari pagi sampai sekarang hampir seharian kita di dalam. Tugas kami selaku penasihat hukum hanya memutuskan hal-hal yang menurut kami janggal. Di antaranya cara menjawab dari klien kita respon seperti apa, ya kita jawab secara hukum juga. Jadi tidak terlalu berlangsung kemana-mana gitu. Ya, contoh tadi yang kita sampaikan pasal yang kita dengar selama ini kan laporan dari pelapor dan aduan dari pelapor itu pasal 310 311. Tapi begitu kita cek dari dalam ada mengembang untuk pasal 35, pasal 32, pasal 27A itu yungto semua. Jadi sepertinya klien kami ini atau yang terhormat Rismon ini sudah dikepung oleh beberapa ayat yang menurut kami tidak seharusnya dilakukan seperti itu. Itulah hari ini nasihat kami terhadap penyidik juga, terhadap Risman juga. Nah itu tugas kami hari ini. Selanjutnya ya kita tidak bisa berkomentar apa dulu. Kita tidak bisa meragukan apa dulu. Apakah tadinya? Apakah ada panggilan seharusnya? Ya kita tidak tahu. Hari ini jangan lupa klarifikasi. Jadi hanya klarifikasi. Ada pertanyaan kepada klien kita Rismon, ya ada klarifikasi. Kalau nggak benar ya kita katakan tidak benar. Contoh kan awalnya kan video 28 April itu tidak berhubungan dengan klien kami ini. Bahkan klien kami ini Rismon, Tipa dan Roy itu ada di Jogja. Nah, jadi kita kalau bersumber dari itu sebenarnya semua pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Nah, itu kasarnya begitu. Tapi alangkah baiknya kooperatif sekali rekan kami atau klien kami Rismon hari ini sangat kooperatif, menjawab apapun dijawab. 97 pertanyaan. Saya kira mungkin dari gitu ya. Ya, tambahan ya, kenaikan tadi dari 797, kenapa sebagian tidak kami jawab? Kami mengikuti prosedur kita, karena di dalam orang diperiksa itu hanya yang dia tahu, dia alami dan dia dengar sendiri. Sehingga ketika ada peristiwa-peristiwa yang dipertanyakan kepada Pak Rismon yang tidak dialami, dilihat dan didengar sendiri, tentu hak klien kami untuk tidak menjawab, dan justru juga kewajiban klien kami untuk tidak menjawab. Karena apa? Kalau memaksakan menjawab peristiwa yang kita tidak ada dalam
dalam peristiwa itu namanya dusta, begitu ya? Iya. Dan nanti testimoni the audit itu tidak bernilai. Iya, betul. Cukup ya. Terima kasih ya. Ya, saya kasih. Mohon doanya ya buat Pak Rismon ya semuanya. Siap. Siapa? Kalau apa? Ini ya? Sama-sama. Oh iya ya. Pak Petrus, Ya, Pak Petrus. Pak Petrus. Oh, sama Pak Petrus. Oke, makasih. Dari saya. Jujur. Ya Pak. Iya. Bang Petrus. Dari jauh. Memberi dukungan moral pada pejuang keadilan dari Parepare. Terus berjuang. Terus berjuang, Pak. Tangguh buat, Pak. Orang. Oke. Tadi udah saya jawab Pak. 97 Ya. berkaitan dengan penelitian saya, metode, terus objek penelitian yang diteliti, terus atas otoritas siapa meneliti itu. Ya saya sebagai peneliti tidak harus untuk memiliki otoritas dari siapapun untuk meneliti. Peneliti itu bebas, bahkan galaksi pun harus bisa juga kita teliti. Tidak harus objek-objek yang ada di dalam bumi kan, Pak. Jadi kalau peneliti harus memiliki otoritas dari kepolisian untuk meneliti, maka berarti demokrasi kita sudah luntur. Peneliti itu harus bebas dari tekanan, dari intervensi, dan hasil dari kajian ilmiah ya jangan dengan laporan dong. Kalau berani bantah dengan kajian ilmiah juga.